Muridku, aku sudah nggak punya apa-apa lagi buat diajarin ke kamu, turun gunung aja. 10 tahun lalu, guru angkat aku pulang. Selamatkan nyawaku. Ajari aku ilmu. Aku belum sempat balas budi. Kamu masih berani ngomong gitu? 10 tahun ini kamu makan berapa banyak harta karun langka? Kalau nggak cepat kuusir, Taishuan gunung ini bisa keburu habis kamu makan. Kali ini turun gunung. Guru punya dua hal buat kamu kerjain. Pertama, 10 tahun lalu, pihak yang musnahin keluarga Chin kamu, namanya Malam Gelap, musuh bebuyutan garis Taishuan kita. Selidiki, jangan ada yang tersisa. Oke. Yang kedua apa? 25 tahun lalu, aku turun gunung jalani ujian cinta duniawi. Pernah punya anak perempuan sama seorang wanita. Dia lahir dengan meridian yin ekstrem bawaan. Cuma tubuh pure yang ekstrem milikmu, yang bisa nyelamatin dia. Apaan sih meridian yin ekstrim, tubuh pura yang ekstrim? Lo kebanyakan nonton drakor ya, Pak Tua? Terus suruh aku cari orang. Minimal kasih tahu aku harus cari di mana. Namanya siapa? Siapa? Cuma lewat Kamu warga desa sini? Gunung Taishuan ada asap beracunnya. Orang sekitar pasti minum obat anti racun dulu, baru berani masuk. Kamu cewek sendirian, nggak ngerti apa-apa. Berani aja nyusup sendirian. Nggak tahu harus bilang kamu beruntung. Atau bilang kamu bodoh, ketemu aku. Kamu beruntung. Aku bisa selamatin kamu. Aku udah telepon tim penyelamat darurat. Dari kota terdekat masuk gunung. Minimal 2 jam. Nunggu mereka datang, kamu udah kaku dingin. Kamu mau apa? 200.000. Aku netralin, racunnya. Nggak lah. Apaan kebanyakan? Paling murah 100.000, aku racik obat anti racun dari herbal, itu juga butuh biaya. Oke. Jadi, 3 menit langsung sembuh. Apa? Resep rahasia baru yang kita buat dikuri orang. Kamu tenang dulu, aku langsung balik. Oke cantik. Pil penangkal racunnya harusnya udah bekerja. Bayar dulu yuk. Maaf ya, teman. Aku Shen Qingyan, CEO Tianyan Group. Grup ada urusan mendesak. Utang aku ke kamu, datang aja ke Tianyan Group buat pelunasan. Udah pergi aja gitu. Perempuan di bawah gunung ini, nggak tahu sopan santun banget sih. 100.000 aja dibohongin. Ngegelapin uang aku mau kabur. Penipu mati, berhenti di situ. Penipu mati, berhenti di situ. Kamu, nggak usah banyak omong. Balikin uangnya. Dari Gunung Taishuan ke kota Jiangnan, paling nggak 300 km, aku ngebut terus balik ke sini. Dia bisa nyusul aku. Ini masih manusia nggak sih? Hey, kamu kenapa? Lapar. Empah. Hari nggak makan. Pokoknya, di gunung itu untung kamu nyelamatin aku yang terlalu buru-buru pergi, aku traktir kamu makan, anggap aja permintaan maaf. Aku udah suruh orang buat selidiki, yang bisa kita lakuin sekarang, cuma nunggu hasilnya. Nggak ada bukti, biar kita ngomong apa aja, orang lain juga nggak bakal percaya. Jangan-jangan dia kabur lagi kan? Aku nggak punya uang sepeser pun. Nggak usah dibahas dulu, tanpa perintah aku, nggak ada yang boleh bertindak sendiri. Udah kenyang? Paling cuma setengah kenyang. Udah, bayar yuk. Balikin 100.000 aku. Kita berdua udah beres. Kamu orangnya lumayan menarik sih. 300 km, 2 jam. Punya kemampuan gini, cuma demi 100.000 doang. Ngejar sampai Jiangnan? Kamu pikir aku mau? Sekarang aku nggak punya uang sepeser pun. Besok lapar gimana? Aku nggak bawa uang tunai. Kamu ikut aku naik mobil, ambil uangnya. Lepasin aku. Ini bukan bos dari grup bayi, bos Shen dari grup Tianyan. Kau sempat-sempatnya makan di pinggir jalan. Ayo Bos Shen, bos Hu kami ngundang. Dasar nggak tahu diri. Grup Huwei kami pakai resep kamu, itu udah nganggap kamu beruntung. Berani nyuruh orang buat nyelidikin, cari mati, bawa pergi. Tunggu, Dari mana datangnya mata keranjang ini? berani campurin urusan grup Huwei. Dia belum bayar aku. Kasih dia kalian bawa pergi. Aku minta duit ke siapa? 500.000. Aku bantu beresin mereka. Aku kasih 5 juta. Tolong, 5 juta. Deal. Sekalian utang aku, 100.000 itu bayar sekalian. Bro, kamu cari mati. Kalian masih bengong aja? Hajar. Hajar sampai mati. Siap. Apa? Kamu... Bro, berani lawan grup Huwei.
Bos Hum gak bakal ngelepasin kamu. Beres. Bos, waktunya bayar. Bilang, siapa yang nyuruh kamu ke sini? Anjir. Dasar penipu sialan. Jangan-jangan mau ngemplang lagi. Kesempatan terakhir, kalau nggak bilang juga, aku tembak nih. Kak, dengerin dulu. Tadi kan kamu sendiri yang bilang 5.000. Bahkan kalau kamu mau ngemplang, nggak usah kayak gini juga kali. Kamu mainan kayak gini nggak bakal nyakitin aku. Terus, aku nggak pernah bilang. Aku nggak mukul perempuan. Tadi dia rebut pistol aku, kalau dia mau serang aku, bisa kapan aja, tapi dia nggak ngelakuin itu, apa jangan-jangan aku yang salah sangka sama dia. Udah. Kita beres berdua. Tunggu, Masih ada apa? lihat gerakanmu, jelas bukan orang biasa. Boleh tanya nggak? Kamu ke Jiangnan, sebenarnya buat apa? Aku ke Jiangnan buat apa? Kamu sendiri nggak sadar. Nggak enak ngomongnya, cari orang. Perusahaan Tianyan aku di Jiangnan, juga lumayan punya pengaruh. Kamu barusan nyelamatin aku. Kalau nggak keberatan, aku bisa bantu. Orang yang kamu cari namanya siapa? Nggak tahu. Guruku nggak bilang. Dia cuma bilang, orang yang aku cari berbakat yin ekstrem bawaan. Lainnya nggak diomongin. Yin ekstrem bawaan, orang ini kebanyakan baca novel kali. Aku lihat kemampuanmu, oke. Aku lagi butuh pengawal, sebulan aku kasih 30.000. Gimana? 30.000? Betul, tapi aku mau bilang dulu, Huawei Group bukan lawan enteng. Kerjaan ini bahaya. Mereka doang. Belum masuk kategori bahaya. 30.000 sebulan. Aku terima. Gimana? Aku udah cari di semua database yang bisa diakses, nggak ada info apa-apa. Info orang ini, asal-usul, riwayat, hubungan sama Qin Xuan, semuanya kayaknya nggak pernah ada. Menurutku dia mencurigakan. Jalan kaki ngejar mobil, kuat banget. Dan pas banget di saat begini, kamu temuin dia. Maksudmu? Dia mata-mata dari grup Huawei yang ditempatin di dekat aku, belum tentu dari Huawei. Tapi orang ini pasti nggak sederhana. Action! Udah ganti. Orang ini lumayan ganteng. Lu Qinxuan. Iya. Ada masalah? Linger. Menarik juga. Lu siapa? Hah, lagi. Lu. Sebenarnya siapa? Cukup, Qinxuan. Berhenti. Orang sendiri. Emang jagoan. Tapi, ini makin bikin curiga, ilmu obat, tenaga, jurus lu, semuanya di atas rata-rata orang. Bilang, sebenarnya siapa yang nyuruh lu ke sini? Keluarga Shen atau grup Huawei? Bukan siapa-siapa. Aku jadi bodyguard dia. Sorry duit. Betul. Aku cari orang yang penting banget. Buat itu, mungkin butuh banyak duit. Oke. Karena lu bilang lu cari duit, aku kasih lu kesempatan buat buktiin diri. Kartu ini isinya 1 juta, tinggalin Cheng Yanjie. Bank of China. Linger. Cukup, Cheng Yanjie. Aku ini, orang yang dicurigai nggak dipakai, yang dipakai nggak dicurigai. Aku percaya sama penilaianku lihat orang. Tunggu. Nona Jiang, kartumu. Pak Shen tenang. Aku suka uang. Iya, tapi janji Qin Xuan lebih penting dari uang. Tanda Taishuan di jok itu. Lumayan punya nyali, tapi aku bakal ngawasin kamu. Kalau kamu berani macam-macam sama Kak Qingyan, aku nggak bakal maafin kamu. Qin Xuan, jangan marah ya. Linger itu sahabat terbaikku. Dia orangnya nggak jahat, cuma agak buru-buru sifatnya. Nggak apa-apa, Pak Shen. Aku cuma kerjain tugas aku aja. Yang lain, aku nggak mikir macam-macam. Oh iya Pak Shen, pas lihat dia pegang kartu bank, aku jadi ingat gaji kita ditransfer ke kartu ya. Iya, Ini agak ribet. nggak. Kebetulan Tianyan Group punya bank mitra. Aku langsung suruh orang datang. Sebenarnya, aku aja nggak punya KTP. 10 tahun lalu, keluarga Qin dibantai organisasi malam. Identitasku, waktu itu juga dicatat udah mati. Terus tadi malam kamu,
Aku di sekitar alun-alun pusat Jiangnan, numpang tidur aja. Karena aku udah pekerjain kamu. Oh udah jadi anak buah Tianyan Group. Kalau ada masalah, kenapa nggak bilang dari awal? Sudahlah, aku punya banyak kamar kosong. Mulai malam ini, tinggal. Tinggal di rumahmu? Ekspresimu itu gimana sih? Kayaknya tinggal bareng aku, kamu rugi aja gitu. Qin Xuan, bodyguard kamu itu amatiran banget, malah nggak bisa nyetir. Nggak taunya, dikira kamu yang jadi bos. Waktu keluarga Qin dibasmi, aku baru 16. Belum sempat belajar nyetir. Rumah segede ini, kamu sendirian tinggalnya. Gimana? Ada masalah apa? Nggak apa-apa. Dunia kalian orang kaya. Aku nggak ngerti. Kamar di lantai 1, silakan kamu pakai. Tapi tanpa izin aku, nggak boleh naik ke lantai 2. Kenapa? Ada orang. Iya saja. Bro, perintah bosku. Hari ini harus tangkap Shen Jingyan. Siap. Orang kampung, mending kamu nggak ada di sini. Kalau nggak, hari ini, utang lama utang baru, gue tagih bareng-bareng. Dengar semua. Gas. Bang Pia, sisanya serahin ke lo. Bos Hu bilang, asal dapet Shen Jingyan, cewek itu pasti ada untung buat lo. Lo bilang bocah itu jago banget. Kemarin kita belasan orang. Dia sekali hadap, langsung tumbang semua. Orang itu pasti bukan orang biasa. Cuma jagoan kayak lo yang bisa. Nah, jangan nipu. Gue nggak makan gituan. Suruh anak buah lo masuk tangkap. Kalau bocah itu masih ada, gue yang beresin. Gue mau lihat siapa yang berani di Jiangnan ngerusak muka grup Hue gue. Tenang, serahin ke gue. Banyak juga. Lau. Dapat duit, beresin masalah. Tenang aja. Usah, orang segini, belum jadi masalah. Pasien tinggal naik ke atas nonton pertunjukannya. Kalau menurutmu aku mainnya bagus, tambahin bonus buat aku aja. Jebol pintunya. Loh, yang mukul anak buah macan. Tanda ini. Simbol kegelapan. Iya, aku. Nah, ngaku juga. Oka! Aku nggak tahu lu dari mana, belajar jurus asal-asalan, berani macam-macam sama anak buah macan. Besok kali, buka mata lebih lebar. Gas, keroyok. Gua jagain di belakang. Perintah Pak Macan. Potong kaki bocah ini. Hadiah 500.000. Bunuh dia, ya. Hadiah 3 juta. Ya. Siap. Nggak main-main juga. Kepelanan? Lu ngomong apa? Lu. Bahkan Bang Luka pun kalah sama dia. Ini habis kita. Siapa bilang lu boleh pergi? Lu, aku anak buah Pak Macan. Kalau lu bunuh aku, Pak Macan gak bakal lepasin lu. Aku gak peduli, Pak Macan atau Pak Kucing. Pulang bilang ke si Macan itu, jangan ribut-ribut lagi, cepat cuci kaki, tidur aja. Ini. Aku ada yang mau kutanya. Lu. Nggak luka kan? Mereka doang, gak akan bisa nyentuh aku. Dia sebenarnya orang apa? Lu. Mulai sekarang, aku tanya, lu jawab. Hah! Gua ngaku kalah soal kemampuan, tapi ngapain gua nurut sama lu? Aku. Nah, gitu dong dari tadi. Kamu hubungan apa sama malam?
Kok kamu tahu nama malam itu? Kamu ini siapa sebenarnya? Udah aku bilang, aku yang nanya. Kamu yang jawab. Pialang. Aku. Yang lain aku nggak tahu apa-apa. Oh. Terus bos harimau hubungannya sama malam apa? Milih mati daripada ngomong ya. Cara malam ngontrol orang emang serem banget. Kayaknya mau nyelidikin soal malam. Tetap harus lewat bos harimau. Lu tunggu aja, aku ke sana sekarang. Ada apa? Pusat riset kita kemalingan. Beberapa resep penting, sama banyak bahan baku hilang. Ini penting banget, aku harus ke sana langsung. Kemalingan. Kak Qingyan, soal pusat riset aku udah denger. Aku temenin ke sana. Kamu, lenggar. Kemarin bos harimau nyuruh orang nyerang tempatku. Qin Xuan yang maju? Dia bisa dipercaya. Orang ini kemampuannya lebih hebat dari aku. Orang berwajah luka di bawah bos harimau. Dulu juara tinju Asia Tenggara. Udah banyak banget nyawa di tangannya. Dia bisa nangkep hidup-hidup. Jok di badannya? Aku nggak mungkin salah lihat. Itu tanda dari gunung Taishuan kita. Apa mungkin dia anak guru? All Nunanger. Qin Xuan, aku rasa kali ini ada yang aneh. Kamu ikut aku masuk. Oke. Pak Shen, akhirnya ketemu juga. Bos Harimau, aku tadinya mau ngajak Pak Shen ke tempatku. Sayangnya, anak buah nggak becus. Jadi terpaksa cara begini, kamu. Mau ngapain? Kak muda ini, aku mau bicara berdua sama bos kamu. Tolong keluar dulu. Silakan ke sini. Sekarang, yang ganggu udah nggak ada. Kita bisa bahas hal penting sekarang? Dengan pencuri resep obat? Gak ada yang mau dibahas? Katanya bos Shen itu mawar berduri. Beneran nggak salah? Bos Shen? Aku orangnya terus terang. Nggak mau muter-muter. Resep obat awet muda dari Tianyan Group. Aku tertarik banget. Asal kamu gabungin Tianyan Group ke bawah sayap Huwei Group aku. Aku lepasin kamu pula. Mimpi aja. Kayaknya bos Shen belum paham situasi. Kamu nggak mikirkan, dalam kondisi gini, bodyguard kecil kamu itu bisa nyelamatin kamu? Aku bilang Kak Chin, kalau dipikir-pikir, kita kayaknya nggak punya dana besar, kan? Oh, kamu mau apa? Mata-mata Pak Tiger nyebar di seluruh kota Jiangnan. Kita udah selidiki. Kamu baru mulai. Sama Shen Qingyan dari kemarin lusa. Terus, kenapa? Shen Qingyan kasih kamu 30.000 sebulan. Tapi maaf aku bilang, orang hebat kayak kamu, harga segitu, itu kayak penghinaan. Maksudnya apa? Pak Tiger kita selalu hargai orang berbakat. 5 juta di sini, anggap aja hadiah pertama. Kalau Kak Qin mau ikut Pak Tiger, gaji tahunan kamu 10 kali lipat dari ini. Maksud kamu apa? Aku Qin Xuan emang suka duit. Tapi, aku udah janji sama Shen Qingyan buat jagain dia. Janjiku nggak bisa dibandingin sama 5 juta receh ini. Qin Xuan, jangan nggak tahu diri. Kekuatan Pak Tiger itu di luar bayangan kamu. Dia mau kasih kamu uang, biar urusan ini beres. Jangan nggak tahu diri. Kalau gitu, nggak ada omongan lagi dong. Kayaknya kamu masih belum kapok. Cuma kalian nggak akan bisa nahan aku.
Chin, kamu emang jago banget. Tapi sayang, zaman udah berubah. Jago juga buat apa? Coba lihat, ini apa? Grup Huey Kuri resep obat grup Tianyan aku, sekarang mau nguasain juga, grup Tianyan yang susah payah aku dirikan, mimpi aja lo. Betul. Linker. Kamu pikir aku nggak tahu? Jiang Linger itu sahabatmu, juga anak tunggal keluarga Jiang, dari aliran kuno. Dari kecil latihan bela diri, jagoan juga. Kamu pikir aku nggak siap-siap ya? Kamu. Kak, tahan dia. Kamu cepat. Cepat lari. Ini? Kamu manusia apa monster? Dari 5 tahun lalu, mainan kecil kayak gini udah nggak bisa lukain aku. Kamu. Aku udah ampuni kamu 2 kali. Tapi sayang, kamu kayaknya nggak hargain nyawa yang aku kasih. Tunggu. Aku salah. Tolong ampuni aku. Enggak. Kamu cuma sadar, kamu bakal mati sebentar lagi. Soal Boshu dan Anye, kamu tahu berapa banyak? Anye. Nah, ini apa? Nggak pernah dengar. Sudahlah, nanti aku tanya langsung ke bosku aja. Tolong. Aku... Dari detik kamu nembak aku, kamu udah jadi mayat. Pengawal kecilmu itu setia banget. Aku suruh anak buahku wawarin dia 50 juta. Kayaknya dia nggak mau. Sayang banget. Qin Xuan. Semua ini salahku. Sudahlah, yang mau dikatakan udah selesai. Karena kamu nggak mau gabung. Aku cuma bisa antar kamu pergi sendiri. Apa? Qin Xuan. Kamu masih hidup. Berhenti, kamu maju lagi. Aku tembak loh. Mustahil. Sedih aku jelas dengar suara tembakan. Orang mana mungkin dia masih hidup? Udah bertahun-tahun, kalian anak buahannya. Masih aja nggak ada kemajuan. Kamu berani juga lawan aku. Itu nggak perlu kamu tahu. Pasien, aku ada urusan pribadi. Mau tanya dia dulu, nanti orang ini aku serahin ke kamu buat diurus. Oke. Bilang, seada apa kamu di Anye? Atasan kamu siapa? Cara kontaknya gimana? Ternyata kamu tahu banyak juga. Tapi, walaupun kamu bunuh aku, jangan harap bisa dapat sedikit pun info soal Anye dari mulutku. Kamu khianatin Anye. Anye paling cuma bunuh kamu. Nggak jawab pertanyaanku. Nggak apa-apa. Aku bikinin kamu ngerasain apa itu hidup lebih buruk dari mati. Kamu ngapain ke aku? Qin Xuan, kamu bisa selamatin dia nggak? Tentu bisa dong. Tapi, nambah bayaran nggak? Pengawal kecilmu itu setia banget. Aku suruh anak buahku tawarin dia 50 juta setahun. Dia aja nggak mau. Nampak. Paris. Kakak kamu. Belum bisa dipastiin. Dia beneran anaknya guru atau bukan. Udahlah, Pak. Bohongin dulu aja. Kalau mau makasih, bilang makasih ke Pak Shen. Dia nambahin uang. Makanya aku nyelamatin lo. Cara bikin lo lebih kesakitan dari tadi. Aku masih tahu 192 cara. Kalau lo nggak mau kerja sama aku nggak keberatan nyobain satu-satu ke lo. Aku bilang, lo mau tahu apa? Lo di malam kelam. Posisinya apa? Lo salah paham. Aku bukan anggota malam kelam. Cuma kerja buat mereka doang. Aku serius.
Aku juga nggak tahu info malam kelam. Cuma tahu orang yang hubungin aku. Itu Zhou Lingtian dari keluarga Zhou Jiangnan. Zhao Lingtian. Lo kenal? Yang mau kutanya udah kelar. Passion. Orang ini serahin ke lo buat diurus. Qin Xuan, kali bener-bener makasih banget. Terdakwa Zhou Fei Hu, julukannya Bos Tiger, melanggar hukum spionase bisnis, nyuruh orang bunuh, dan lain-lain. Hukumannya digabung, bakal dihukum mati. Semua harta grup Huawei bakal disita. Udah selesai gitu? Buat orang kayak dia, nasib kayak gini, juga udah pantes. Lo pikir semua orang kayak lo, suka selesain masalah pakai kekerasan? Oh iya Passion. Soal Zhao Lingtian yang disebut Bos Tiger tadi. Cing, hari ini lo nyelamatin nyawa aku. Kita udah kayak saudara seperjuangan. Kedepannya nggak usah sungkan. Kalau lo nggak keberatan, langsung panggil aku Qingyan aja. Guru aku sering bilang, makan gaji orang, bantu selesain masalahnya. Lo bos aku, NJ agen lo itu tugas aku, atasan sama bawahan beda. Mending aku tetap panggil lo Pak Shen. Biar nggak bikin orang ngomongin. Dasar kayak batu. Diam, ngomong sembarangan lagi, awas mulut lo aku robek. Terserah lo deh, kita bahas yang penting aja. Zhao Lingtian, tuan besar keluarga jauh dari Jiangnan, aku pernah berhubungan dengannya, tapi nggak banyak. Tianyan Group, walaupun perusahaan baru di kota Jiangnan, tapi dibanding keluarga Zhao yang konglomerat lama, masih beda level. Linger, kamu, kenapa? Kak Qingyan, dokter barusan telepon. Ayahku, kayaknya nggak kuat. Ayahmu. Liu Tiu Liu. Bukan, masa kamu punya ayah? Qin Xuan, kamu kelewatan. Aku tahu kamu ada salah paham sama Linger, tapi masalah kayak gini, bukan buat bercanda. Enggak, aku yang salah duga. Yang Linger itu anak guru aku. Kayaknya, masalahnya beda dari yang aku kira. Aku salah bicara. Qin, ilmu obatmu jago kan? Lumayan lah. Iya dong, gimana aku lupa sama kamu? Qin Xuan, bilang jujur sama aku. Ayahnya Linger, bisa kamu selamatin nggak? Bisa. Jawabanmu cepet banget. Kamu nggak nanya? Paman Jiang sakit apa? Nggak perlu. Selama dia masih ada napas. Aku bisa selamatin. Oke, aku percaya kamu deh. Sini aja, kamu ikut kita ke rumah sakit. Siap. Tante jangan takut. Ini kakak Qingnang, tabib Wang Hua. Sengaja aku undang buat obati paman. Jiang Chen, makasih ya. Asal pamanmu bisa sadar, kami nggak akan lupa budi kamu. Tante, kita kan satu keluarga. Ada beberapa hal, awalnya aku nggak mau ngomong terlalu terang-terangan. Maksudnya apa? Tante besar pasti tahu. Tuan Hua itu Raja Obat Qingnang. Orang yang minta tolong nyawanya. Antreannya bisa sampai Gunung Taishuan? Jadi kamu mau? Tante besar cuma bilang terima kasih. Itu kayaknya nggak sebanding. Sama nyawa om besar. Ini surat perjanjian transfer saham. Asal kamu tanda tangan. Aku langsung undang Tuan Hua. Nyelamatin nyawa om besar. Jiang Chen, Kok kamu bisa gitu sih? Om kamu cuma punya satu anak, Linger. dibina dengan sabar, dia anggap kamu kayak anak sendiri, kamu Anggap kayak anak sendiri. Terus kenapa nggak dia kasih aku saham Jiang Corporation, kakak ipar? Jangan lihat aku gitu dong. Anak udah gede. Punya pikiran sendiri? Udah, waktunya mepet. Kakak Ipah, pikir baik-baik. Kalau Tuan Hua nggak mau turun tangan, di dunia ini, kayaknya nggak ada yang bisa nyelamatin nyawa kakakku. Siapa bilang nggak ada? Dari mana datangnya bocah kurang ajar? Berani ngomong besar di depanku. Qin Xuan. Kamu bisa nyelamatin dia? Bisa.
Kamu dari mana munculnya? Ini urusan keluarga Jiang. Nggak ada hubungannya sama kamu. Keluar sekarang. Diam. Dia yang aku undang buat nyelamatin ayahku. Linger, kamu kan masih muda. Gampang dibohongin orang yang punya maksud jahat. Aku ngerti kamu khawatir sama ayahmu. Tapi ini soal nyawa. Sebagai orang tuamu, aku nggak akan izinin. Orang nggak jelas macam itu main-main. Lagi pula, Om kecil, jangan sok-sokan deh. Aku kok nggak tahu, kalian berdua bapak anak mulai kapan? Peduli sama kesehatan bapakku. Sang Linger, aku kan orang tuamu. Dan kamu juga. Anak muda. Mau cari nama di keluarga Jiang? Cari untung. Kamu pikir baik-baik. Sanggup tanggung akibatnya nggak? Cukup, Paman Qin Xuan yang aku minta bantu. Soal ini, nggak ada hubungannya sama kalian. Hey. Paman besar udah mau sekarat. Kalau kamu nggak tanda tangan, kamu cuma bisa lihat dia kehabisan napas. Aku ngerti. Biarin dia selamatin orang dulu, asal paman besar bisa hidup lagi. Saham. Aku kasih. Bukan katanya kamu bisa selamatin dia? Ini urusan keluarga mereka. Selain Zhang Linger, yang lain, nggak ada yang terima aku. Tenang aja. Raja obat itu, kelihatannya cuma setengah matang, ahli sejati. Biasanya muncul paling akhir. Aku ngobatin orang nggak suka ribut. Suruh dia keluar. Kalau nggak, aku nggak mau obatin. Dengar, nggak sah. Raja obat nyuruh kamu keluar. Jangan berdiri di sini ganggu, nggak mau obatin. Atau emang nggak bisa? Hah! Jangan provokasi aku. Kalau orang yang aku aja nggak bisa selamatin. Mau dewa sekalipun, datang juga percuma. Jarum ini kalau ditusuk, bener-bener dewa pun nggak bisa nolong. Kamu cukup. Aku udah lama banget sabar sama kamu. Kalian mau apa nggak sih aku obatin? Kalau mau, usir dia keluar. Linger. Bisa nggak temenmu? Koordinasi dikit. Hah? Kirain, kamu ada kemampuan apa gitu? Ujung-ujungnya, masih kayak anjing aja. Diusir orang. Qin Xuan. Tenang. Bang. Kamu sadar, Pak? Kamu udah nggak apa-apa. Telah Raja obat aku Hua. Bukan cuma omong kosong. Enggak kayak bocah nggak tahu diri. 3. Maksudnya apa? Bapak, kenapa? Mustahil. Kenapa bisa gini? Aku tadi jelas. Bapak aku, Udah nggak ketolong. Nadi udah putus. Dewa pun susah. Ki. Aku udah berusaha maksimal. Kalau mau salahin, ya salahin penyakitnya yang aneh. Aku belum pernah lihat kasus kayak gini. Siapin pemakaman aja. Qin Xuan, kamu masih ada cara nggak? Hah, orang yang aku aja nggak bisa selamatin. Dia bocah, nggak tahu diri. Mana bisa? Iya, bener. Hah, kamu pasti dibohongin sama bocah itu. Orang yang raja obat aja nggak bisa selamatin. Dewa pun datang juga nggak nolong. Ini udah nasibnya Om. Kamu diam. Qin Xuan, kalau kamu punya cara, bisa bantu Linger nggak? Ya udah. Karena bos udah bilang. Aku coba aja. Bikin suasana doang. Aku udah bilang, orang yang aku nggak bisa selamatin, dewa pun nggak bisa. Bukan berarti Qin Xuan nggak bisa. Hari ini biar lu, orang tua sok jago ini lihat. Apa itu masih ada yang di atas? Apa? Bagus banget. Kayaknya berhasil. Nggak mungkin. Potong setengah. Udah dikasih makan? Sisa setengahnya. 12 jam lagi. Kasih lagi. Hei, kamu ambil aja. Harus bayar dong. Papa, Kirain kamu orang baik. Ternyata juga ngincar uang keluarga Jiang. Biaya obatnya 280. Bayar. nggak usah kembali. Nggak ada reaksi. Dia emang bukan orang yang aku cari. Tapi, terus jade itu dari mana?
Qin Xuan, hari ini, makasih banget ya. Cuma bantuan kecil, nggak usah sungkan. Ayahmu perlu istirahat. Kita pergi dulu. Bro, berani juga kamu. Berani ganggu urusan kita. Di kota Jiangnan lawan aku. Kamu tahu nggak gimana nulis kata mati? Emang aku nggak tahu. Tapi, dengan gaya lu kayak gitu, nggak bakal bisa ngancam aku. Kamu cari mati. Apa? Udah aku bilang. Cuma kamu masih jauh banget. Kalau nggak mau aku bocorin soal kamu sama temenmu yang racunin bapaknya Jiang Linger, itu kamu. Nggak mungkin. Bos, kita pergi yuk. Kuti. Mau nanya apa langsung aja. Kamu. Bapaknya Linger diracun. Beneran? Ya, iyalah. Cara mereka kasar banget. Kalau aku aja nggak bisa lihat. Mending aku berhenti aja. Terus ini, kita kasih tahu Linger nggak? Bos aja yang putusin. Aku nggak dekat sama dia. Buno. Qin Xuan, gimana dong? Bos, kamu di sini aja. Aku yang beresin mereka. Kamu. Hati-hati. Dasar bocah, berani-beraninya kamu. Dengar-dengar kamu lagi selidikin soal malam gelap, bener? Yang penasaran sama malam gelap itu banyak. Tapi mereka semua udah mati. Kamu juga bakal gitu, di belakang Pak Harimau. Cao Lingtian, yang nyuruh kamu? Hah, tahu banyak juga. Sudahlah, biar kamu mati dengan jelas. Hari itu obrolan kamu sama Zhou Feihu, Tuan Muda dengar semua. Kita udah antar keluarga pengkhianat itu ke jalan pulang. Sekarang, giliran kamu. Apa? Mau bunuh aku? Cuma kalian? Nggak cukup. Mustahil. Aku kan labu bumi. Malah, kena dia. Aku kasih kamu kesempatan buat hidup. Semua yang kamu tahu soal malam gelap, ceritain ke aku. Nanti malam, aku nggak bunuh kamu. Hah? Aku cuma lengah, makanya kena serangan diam-diam kamu. Sok jago banget. Aku ngakuin kamu emang kuat. Tapi kamu masih terlalu muda. Bahkan kalau dari dalam perut udah latihan, nggak mungkin nembus level langit. Sekarang ada 30 lebih senjata ngarah ke kamu. Aku lihat kamu masih bisa pura-pura nggak. Kayaknya aku emang kelebihan nilain kalian. Apa maksudmu? Kalian kan udah dengar obrolan aku sama Pak Harimau. Jadi harusnya kalian tahu, pakai barang-barang kayak gini, nggak bakal bisa bunuh aku. Jangan sok-sokan kayak orang pintar di sini. Pada bengong aja. Tembak. Siap. Apa? Ini. Mustahil. Udah aku bilang, benda kayak gini, nggak akan bisa melukai aku. Astaga. Siapa yang bilang kamu boleh pergi? Kamu ini sebenarnya siapa? Aku Marga Chin. Marga Chin, kamu itu 10 tahun lalu. Mulai sekarang, aku tanya, kamu jawab. Kalau ragu lebih dari 3 detik, kamu. Selama aku tahu, pasti aku bilang, kamu tahu berapa banyak soal Dark Knight? Dark Knight. Itu organisasi yang gede dan misterius. Kekuatannya nyebar ke seluruh dunia. Keluarga Zhao di Jiangnan. Itu salah satu cabang Dark Knight. Oh, Tiara Dark Knight. Ternyata lebih kejam dari yang aku kira. Orang level bumi. Langsung dibunuh aja. Qin Xuan. Menarik juga. Ternyata sisa-sisa keluarga Qin 10 tahun lalu ya.
Tuan Muda, urusan Dark Knight di sini. Sementara kalian yang pegang. Semuanya lakuin kayak yang biasa aku perintahin. Siap. Tuan Muda, Tuan mau keluar? Qin Xuan ini lumayan menarik. Aku mau ketemu dia langsung. Tapi... Kamu mau ngajarin aku kerjaan? Semua sesuai perintah Tuan Muda. Qin Xuan, tunggu. Aku bakal temuin kamu langsung. Kenapa? Ada bunga di muka aku. Nggak ada. Jangan kebanyakan mikir. Cepat istirahat. Qin Xuan, kamu sebenarnya siapa? Kenapa mau tiba-tiba masuk ke hidupku gitu aja? Kenapa? Nggak apa-apa, cuma agak kaget. Oh iya, kamu kan bilang mau cari orang, ada petunjuk nggak akhir-akhir ini? Masih belum ada bayangan sama sekali. Besok aku bakal suruh orang Tianyan Group bantu kamu cari orang sepenuhnya. Udah malam. Cepet istirahat. Kampu, maju lagi waktunya. Tinggal yang terakhir, kalau masih nggak bisa bikin obat yang berguna buat aku. 2 bulan lagi, itu akhir hidupku? Qin Xuan, dia kayak orang dulu yang muncul di sisi mama. Kuat, misterius, bikin terpesona. Tapi, apa dia bakal kayak orang itu juga? Suatu hari tiba-tiba hilang. Aneh. Tadi aku kayak ngerasain satu aura. Secara misterius narik banget buat aku. Tapi auranya tiba-tiba hilang lagi. Ini sebenarnya kenapa sih? Qin Xuan, sebentar lagi aku ada tamu penting. Kamu temenin aku. Siap. Kenapa rasanya? Dia kayak tiba-tiba. Jadi jauh banget dariku. Pak Shen, maaf ya. Manusia mati karena uang, burung mati karena makanan, mereka kasihnya kebanyakan. Pak Shen, Pak Zhao udah dateng. Suruh masuk. Pak Zhao, Aku tahu kamu lagi cari Zhao Lingtian. Aku udah ajak dia ke kantor. makasih. Tianjie. Anak ini umurnya masih muda, tapi energi dalamnya dalam banget gak ketebak. Kayaknya bahkan aku juga gak yakin bisa bunuh dia. Pak Zhao. Pak Shen, lama nunggunya. Anak buahku yang dulu emang gak becus. Bikin malu aja. Lu King Xuan ya, umur masih muda, tapi kemampuan gak main-main. Sampai bikin aku kehilangan 2 orang level bumi di sisi Boshen. Memang banyak orang hebat. Bos Zhao, kita langsung ke intinya aja. Nggak taunya anak sulung keluarga Zhao di jangan, sampai rela datang ke tempat kecilku, sebenarnya buat apa? Aku tahu, dari awal berdiri, Tianyan Group emang selalu ngelakuin riset ilmu pengobatan kuno. Terus, Ini bukti keseriusan keluargaku. 10 miliar, aku mau Tianyan Group, 50% sahamnya. Selain itu, tim teknis keluarga Zhao bisa bantu penuh riset Tianyan Group. Bos Zhao, tawaranmu kegedean. Aku nggak pernah percaya, di dunia ini ada makan siang gratis. Kondisi segitu bagusnya, pasti ada harga yang harus dibayarkan. Emang gampang ngomong sama orang pinter? Yang aku mau simpel aja. Yaitu dia, Maksudnya apa? yang di samping pasien ini, pengawal pribadinya pinter banget. Aku suka sama dia. Boschen mau nggak ngelepasin dia, biar dia pindah ke pihakku. Kerja sama aku dari sekarang.
Bos Shen tenang aja, selama kamu setuju sama tawaranku. Kita udah jadi orang sendiri, keluarga Zhao. Bakal jamin keamananmu. Lagian kamu juga nggak butuh pengawal lagi. Aku tahu Bos Shen orangnya pintar. Keluarga Zhao. Nggak cuma sekadar keluarga bela diri kuno. Mau pilih yang mana? Keputusannya di tanganmu. Bos Zhao, aku udah mikir. Oh? King Xuan emang pengawalku. Tapi dia bukan barang, aku nggak bisa karena kepentingan sendiri, sembarangan mutusin buat dia, jadi kontrak ini nggak akan aku tanda tangan. Nggak nyangka aku yang murah begini. Bosnya ternyata cukup punya prinsip. Kamu nolak. Nggak usah bahas soal grup Huwei kemarin, Qin Xuan pernah selamatin aku. Hati nuraniku nggak bisa bikin aku nusuk dia dari belakang. Oke, menarik juga. Aku kira Bos Shen cewek, bisa bangun usaha dari nol. Bikin Tianyan Group gede, pasti orang yang pinter. Ternyata bikin kecewa. Qin Xuan, malam ini jam 7 aku undang makan di Yunding Tianggong. Oh, kamu pasti dateng kan? Semua apa? Dateng aja, nanti kamu tahu. Qin Xuan, tadi. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Bos Shen. Sore nanti aku bakal datang. Ada yang bisa aku bantu? Bilang aja. Itu Bong. Selesai, ini kita mati kali. Ki kita udah mati ya? Belum kok. Bi bisa turunin aku dulu nggak? Menurutmu, siapa yang ngelakuin ini? Nggak bisa dipastiin. Tapi kemungkinan besar Zhao Lingtian. Di grup ada mata-mata, Langus Eng selidiki buat aku? Menarik juga. Chen Lao, tebakanmu emang bener. Kekuatannya mungkin nggak kalah sama aku. Tuan muda mau bunuh dia malam ini. Aku sendiri belum tentu aman. Mereka bertiga. Semuanya level Tian. 10 tahun lalu, Anye hancurin keluarga Qin. Bikin dia lolos. Kali ini nggak boleh ada kesalahan. Ngerti? Siap Tuan Muda? Qin Xuan, rencanamu selanjutnya apa? Datang tanpa balas itu nggak sopan. Mereka aja udah kirim hadiah gede ke depan pintu. Tentu aja aku harus lihat. Tenang aja, kekuatanku lebih kuat dari yang kamu bayangin. Kalau bukan buat lindungin kamu, aku duduk di mobil. Bong selemah itu juga nggak bakal matiin aku. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Penyakit lama. Kemarin aku udah minum obat. Kayaknya kaget terus kena serangannya deh. Bentar lagi sembuh kok. Molet. Perasaan ini tadi malam. Cari orang buat antar kamu pulang dulu. Nanti malam tunggu aku. Ada hal penting, kita harus ngobrol baik-baik. Beneran ada jebakan. Untung masih hidup. Zhao Lingtian, ini toh jamuan maut yang kamu siapin. Orang nggak berguna nggak pantas duduk semeja sama aku. Mau tahu soal keluarga Qin waktu dulu, masih hidup dulu aja deh. Bunuh. Apa? Tingkat langit emang nggak lemah. Tapi sayangnya antar tingkat langit juga ada bedanya.
beres. Mana mungkin? Beneran menarik juga. 4 tingkat langit total, salah satunya bahkan puncak tingkat langit. Ternyata semudah ini, langsung kamu beresin sendirian. Kekuatanmu aja kalah sama mereka berempat. Betul. Apa orang ni punya andalan apa gitu? Tapi aku udah pastiin, di ruangan ini tinggal kita berdua. Tapi aku yakin banget, kamu nggak bakal nyentuh aku. Bukan nggak berani, kan? Nggak juga menurutku. Dulu keluarga Qin. Nggak cuma kamu doang yang selamat. Adikmu Qin Yuru juga masih hidup. Apa katamu? Aku bilang adikmu masih hidup. Tapi kalau hari ini kamu bunuh aku, dia bakal langsung ikut mati buat aku. Dia di mana? Mau ketemu adikmu. Gampang, aku butuh kamu ngelakuin satu hal buat aku. Setelah beres, aku jamin kamu bisa ketemu lagi sama adikmu. Kamu pikir aku bodoh? Cuma modal omongan doang. Buat apa? Aku percaya kamu. Gampang banget. Ini Xiaoru ya. Nggak mungkin salah. Dia Xiaoru. Walau 10 tahun nggak ketemu, Aku juga nggak mungkin salah kenal. tempat adikmu berada. Di bawah tanahnya dikubur banyak bahan peledak. Dan kalau jantungku berhenti detak, bahan peledaknya langsung meledak. Kamu nggak takut bom, bener. Tapi adikmu itu orang biasa. Kamu mau aku apa? Kami malam itu selalu toleran sama yang kuat. Bahkan kalau kamu pernah lawan aku. Bunuh anjing bawahan aku. Tapi itu semua hal kecil. Kamu mau aku gabung ke malam? Kamu salah paham. Malam kan udah bunuh orang tuamu, bahkan kalau kamu masuk malam, cuma bakal jadi faktor nggak stabil. Aku nggak mau di dekat aku. Kapan aja ada bom meledak. Terus kamu mau apa? Yang aku mau kamu lakuin gampang. Satu orang ganti satu orang. Kamu tangkap Shen Qingyan. Antar langsung ke depan aku. Aku biarin kamu bawa adikmu pulang. Gimana? Di satu sisi adik yang hilang 10 tahun, di sisi lain majikan sendiri, Qin Xuan. Aku penasaran kamu pilih yang mana. Tenang, aku nggak bakal langsung paksa kamu pilih. 3 hari. Aku kasih kamu 3 hari dalam 72 jam. Kalau aku nggak lihat Shen Qingyan, Qin Yuru pasti mati. Tentu sebelum antar dia pergi. Aku bakal nikmatin dulu rasanya. Anak buah malam itu semua kasa. Apa yang bakal terjadi? Aku nggak berani jamin. Atau kamu bisa coba judi. Taruh kalau kamu bunuh aku sekarang. Tempat adikmu dikurung bakal nggak. Tubuh aku udah mulai imun sama obat itu. Obat terakhir habis. Penyakitnya nggak membaik sama sekali. Kalau nggak cari cara, bulan depan. Qin Xuan, kamu pulang. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu bilang siang tadi mau ngomong sama aku, ada apa? Jade di tubuh Jiang Linger. Itu kamu yang kasih, kan? Iya. Linger tumbuh bareng aku dari kecil. Hari dewasa dia. Jadi ini, aku kasih sebagai hadiah. Berarti, cocok semua. Pemilik jade itu Shen Qingyan. Dan kelakuannya sekarang persis sama yin ekstrim bawaan yang guru bilang. Kenapa tiba-tiba mikirin ini? Kamu benci ayahmu nggak? Bukan soal benci. Sejak aku lahir, gak pernah sekalipun lihat dia. Waktu mama masih hidup, emang sering cerita soal dia. Sampai mama meninggal, dia tetap yakin orang itu bakal balik cari dia. Tapi sayangnya Mungkin dia punya alasan terpaksa. alasan terpaksa. Dua kata yang enteng banget. Apa itu bisa jadi alasan dia absen 25 tahun dari hidupku? Maaf Qin Xuan, tadi aku agak lepas kontrol. Kenapa kamu nanya gitu? Apa dia? Sebenarnya aku murid ayahmu.
Kamu murid dia? Oh gitu. Berarti, semua dari kita ketemu itu emang kalian yang rencanain. Beneran aku terlalu polos? Di dunia ini mana ada kebetulan sebanyak itu? Masa ada orang yang nggak kenal? Pas aku paling susah masuk ke hidupku. Qin Xuan si jagoan. Kamu berhasil. Berhasil masuk ke hidupku. Terus gue tanya, langkah berikutnya mau ngapain lagi? Aku nggak maksud nipu kamu. Aku juga baru tahu hari ini. Kamu orang yang selama ini aku cari. Menurutmu aku bakal percaya? Kalau aku gadis lugu yang baru belajar dunia, mungkin aku percaya ada kebetulan yang romantis. Tapi sayangnya, aku bisa bertahan di dunia bisnis yang kejam, sifat polosku udah kubuang jauh. Upahmu bakal kubayar lunas. Besok pagi, tolong keluar dari rumahku. Hidup matiku nggak perlu kalian kasihani pura-pura. Mungkin buat dia. Kebenaran itu susah diterima. Di satu sisi adikku, di sisi lain, anak guruku. Aku harus pilih yang mana? Kenapa Qin Xuan? Kenapa? Kalian jelas punya kekuatan yang luar biasa, tapi kok malah muter-muter di sekitar aku dan mama, nggak bisa pergi. Orang! Qing Yan! Kak Qing Yan, Qin Xuan, kalian di rumah nggak? Bapakku baru keluar dari rumah sakit hari ini, dia maksa mau datang buat berterima kasih langsung ke kalian. Kamu buka pintunya dulu, aku ganti baju dulu. Aku udah dengar dari Linger, kamu yang nyelamatin nyawaku. Nggak usah sungkan, masuklah. Qin Xuan, aku ngerasa ada yang aneh sama kamu. Ta Qing Yan, Om Jiang baru sembuh dari sakit, harusnya istirahat di rumah dulu, kok malah repot-repot datang ke sini? Xiao Yan, kamu nggak usah sungkan. Sekarang aku ngerasa badanku sehat banget, jauh lebih enak daripada sebelum masuk rumah sakit. Kali ini aku datang khusus buat berterima kasih ke kalian. Qin Xuan dibayar buat kerja, itu udah tugasnya. Nggak usah sungkan. Kak Qing Yan, kamu kenapa? Kamu sama Qin Xuan nggak lagi cekcok kan? Aku nggak apa-apa. Aku ngerasa ada yang aneh. Kak Qing Yan emang dari dulu nggak jago nunjukin perasaan. Tapi ke orang yang dia percaya, dia selalu dingin di luar tapi hangat di dalam. Kenapa dia tiba-tiba jadi gini ke Qin Xuan? Oh iya Xiaoyan, ini obat buat kamu setahun ke depan. Nggak usah, tubuhku udah kebal sama obat ini. Om Jiang, kenapa? Sesuai perjanjian dulu, pas kamu udah kebal sama pil ini, itu waktunya aku cerita semua kebenaran ke kamu. Qingyan, maaf aku bohong ke kamu. Obat penolongmu bukan dibuat oleh keluarga Jiang. Apa? Yang bikin obat penolongmu itu ayahmu. Obat yang keluarga Jiang kasih ke kamu selama ini, semuanya titipan dia buat kami kasih ke kamu. Masa sih? Dulu pas kamu baru lahir, langsung didiagnosis punya penyakit yin ekstrem bawaan. Ayahmu minta aku diam-diam jagain kalian ibu dan anak. Terus dia pergi dari kota Jiangnan. Menetap di Gunung Taishuan. Kenapa? Karena bahan utama buat bikin obat ini, cuma bisa ditanam di Gunung Taishuan. Di Gunung Taishuan ada racun. Orang biasa, kena pasti mati. Kondisi kamu dan ibumu, nggak bisa lama-lama minum pil penangkal racun. Apa jadi? Ini alasan dia nggak pernah datang nemuin aku? Betul, dan itu bahan utamanya. Selain butuh aura Gunung Taishuan. Masih ada satu syarat penting. Syarat apa? Aku tahu, itu darah inti dari orang terdekat. Kalau nggak gitu, guru pasti sudah turun gunung, cari kamu. Apa? Baru bilang sekarang? Tadi malam, kalaupun aku bilang, kayaknya kamu juga nggak bakal percaya. Maaf, Qin Xuan, maaf, aku Cepat mundur, dingin yang ekstrem di tubuhnya, lepas kendali. Kamu nggak pergi. Setiap aku kambuh dingin ini racunnya parah banget. Meski cuma sedikit masuk ke tubuh, bisa bikin sakit keras, bahkan bisa mati.
Jangan gerak. Hangat banget. Sudah berapa lama aku nggak ngerasain hangat kayak gini? Linger, kamu bawa Paman Jiang. Mereka minggir dulu. Oh. Aku beneran penasaran. Kakakmu bakal milih yang mana? Kamu bilang Qin Xuan bakal pilih nyawamu. Atau nyawanya Shen Qingyan? Malam gelap nangkep kamu 10 tahun. 10 tahun ini, kegunaanmu udah diperas habis. Objek riset yang udah nggak berharga, ditukar sama nyawa anak musuh bebuyutan. Ya nggak rugi juga. Udah lewat 48 jam, tinggal 24 jam terakhir. Qin Xuan, jangan bikin aku kecewa. Orang-orang ini, semuanya dimodif pakai darahmu. Diproduksi massal jadi ahli level langit. Kakakmu mati di tangan mereka. Gimana menurutmu? Ini bisa dibilang saling bunuh saudara nggak? Qin Xuan, kamu ini? Linger, kamu? Kak Qingyan, kamu jadi kultivator? Kamu nggak salah. Lihat, rakun dingin di tubuhnya. Setelah berubah, jadi energi murni yang kuat. Kekuatannya sekarang, nggak kalah jauh dariku. Gila. Ngomong harus hati-hati nih. Sekarang Kak Qingyan emang kuat. Bisa nyobek mulutku. Mulut. Qingyan, ada satu hal. Ku butuh kamu bantu. Bilang aja, aku bantu sepenuhnya. Kamu tahu keluarga Zhao di seni bela diri? Aku tahu. Kalau gitu tolong Om Jiang. Antar kami. Antar sih nggak masalah. Emang aku penasaran. Kamu sama keluarga Zhao. Sebenarnya aku bukan orang asli pegunungan Taishuan, tapi dari keluarga Qin. Maksudmu, keluarga Qin yang dibantai 10 tahun lalu, yang di masa jayanya, dengan kekuatan sendiri, membawa Jiangnan bangkit. Bisnisnya tersebar di seluruh dunia. Benar? Memang keluarga Qin itu. Aku baru tahu kemarin. Selain aku, masih ada yang selamat. Yaitu adik kandungku, Qin Yuro. Terus tunggu apa lagi? Ayo cepat selamatkan dia. Tunggu, ya? Yang memusnahkan keluarga Qin bukan cuma keluarga Zhao, tapi organisasi misterius di belakang mereka, malam gelap. Nggak pernah dengar? Aku pernah dengar. Ayah Xiao ya. Tak angkatku sepanjang hidupnya berjuang untuk memusnahkan mereka. Cuma akhirnya, Aku turun gunung kali ini. Selain cari Qingyan, ada satu misi lagi. Yaitu hancurin Anye total. Aku temenin kamu. Pertarungan ini mungkin bakal bahaya. Anye bisa lawan guru bertahun-tahun. Kekuatan mereka pasti nggak lemah. Mereka juga pegang sandera. Kamu emang udah punya kekuatan sekuat aku. Tapi kan baru aja. Jangan aja. Aku nggak akan neko-neko. Nggak kuat ya aku kabur. Dulu selalu kamu yang lindungin aku. Kali ini, aku mau bertarung bareng kamu. Oke. Dari mana bau mesra ini? Pak Jiang, antar sampai sini aja. Qin Xuan, Kak Qingyan, aku mau ikut kalian. Nggak boleh. Ya, terlalu bahaya. Kekuatanmu masih lemah. Kalaupun ikut, nggak bakal ngebantu apa-apa. Linger, Qin Xuan benar. Kalau kamu ikut turun, mereka nggak cuma lawan orang Anye, tapi juga harus bagi tenaga buat lindungin kamu. Tapi aku... Kak Qingyan, kamu harus pulang dengan selamat ya. Dan kamu, Qin Xuan, kamu jagain Kak Qingyan baik-baik. Kalau dia luka dikit aja, aku nggak bakal berhenti sampai di sini. Dengar nggak? Di sini, Tuan Muda udah nungguin kamu di dalam. Tuan Muda, orangnya udah datang, Shen Qingyan juga ikut. Abis, tutup semua pintu masuk tanpa perintah. Satu lalat pun jangan sampai bisa keluar. Siap. Qin Xuan, akhirnya kamu datang. Kalau kamu nggak datang-datang, aku tadinya mau ngobrol dulu sama adikmu, buat akrabin hubungan. Berani kamu? Qin Xuan, dulu kamu bilang, janjimu lebih penting dari segalanya. Sekarang, kan tetap aja nyerahin Shen Qingyan ke tanganku. Sekarang, lepasin adikku kan? Jangan buru-buru dong, lepasin. Cuma gampang buat aku. Tapi sebelum itu, aku mau cek dulu. Maksudnya apa? Ya buat lihat kamu, mainin trik atau enggak. Kita ini orang yang sama. Sama-sama yang penting tujuan kesampaian. Nggak peduli caranya. Siapa tahu kamu bakal mainin nggak di tubuh Shen Qingyan. Shen Qingyan,
Shen Qingyan, dulu tawaran yang aku kasih ke kamu itu bagus banget, tapi kamu malah lindungin Qin Xuan, nolak kerja sama-sama aku. Nggak nyangka kan? Orang yang bawa kamu ke sini, justru orang yang mau kamu lindungin. Udah cukup. Qin Xuan, kayaknya kamu belum paham posisi kamu. Sekarang adikmu, sama nyawa Shen Qingyan ada di tanganku. Aku kasih kamu kesempatan. Pikirin lagi nada bicara kamu sama aku. Dasar keras kepala. Buka pintu. Keluarin yang nggak ada harganya, barang rongsokan itu. Hak. Benar-benar mengharukan. Sayangnya aku nggak punya kesabaran buat nonton lebih lama. Nanti kalau udah di bawah, kalian bisa bebas basa-basi. Maksudnya apa? Kamu nggak mikir kalau aku bakal biarin kamu hidup? Keluar dari sini kan, Qin Xuan? Kamu tahu kamu jago banget. Biasanya 35 orang level Tianjie nggak bisa deketin kamu. Tapi di sini ada 70 anak tangga langit. Aku nggak percaya. Kamu sendirian, masih bisa lawan 70 anak tangga langit. Siapa bilang dia sendirian? Apa? Kecepatan ini. Kamu juga anak tangga langit? Gimana? Kaget nggak? Nggak nyangka kan? Kalian Bersekongkol mau aku? Xiaoru jangan takut, kak dan kakak iparmu. Sebentar lagi selamatin kamu. Hah, mau pergi? 2 orang juga kenapa? Di markas kegelapan aku, masa kalian bisa berbuat onar? Orang-orang Terlalu banyak. Mau keluar tanpa luka, hampir mustahil. 2 orang ini, bunuh. Shen Qingyan, aku mau yang hidup. Siap. Qingyan, jangan pikirkan yang lain. Kerahkan semua tenaga bawa Xiaoru kabur. Aku yang jaga belakang. aku... Jangan khawatir, aku janji pasti keluar hidup-hidup. Kamu bawa Xiaoru pergi dulu. Baik, aku percaya kamu. Benar-benar mengharukan banget perasaan kalian. Tapi sayang, hari ini kalian bertiga, nggak ada satupun yang bisa pergi dari sini. Semua dengar perintah, serang. Siap. Xiaoru, sahabat lama. Dulu aku telat selangkah, nggak sempat selamatin kamu dan istrimu. Hal ini selalu jadi penyesalan di hatiku, tapi sekarang kayaknya anak-anakmu udah tumbuh dewasa semua. Muridku, kau sudah penuhi keinginan terakhir gurumu. Biarkan gurumu bantu langkah terakhirmu. Xiaoru, kamu kenapa? Kak. Aku nggak apa-apa. Aku kira kalian punya kemampuan apa? Nggak nyangka. Cuma bunyi guntur, nggak ada hujannya. Kalian masih bengong aja. Serang! Ada apa ini? Dasar sampah semua, Dark Knight latih kalian bertahun-tahun, biar kalian di sini melamun doang? Serang! Bunuh mereka! Kenapa bisa gini? Mereka udah dicuci otak sama Dark Knight. Cuma, nurut sama aku sendiri, nggak pernah kejadian sebelumnya. Kayak gini nih, kesempatan bagus. Qingyan, bawa Xiaoru kabur. Aku yang jagain belakang. Tangkap dia. Kalian mau apa? Khianati Knight, kalian bakal mati. Aku kayaknya bisa ngendaliin mereka. Orang-orang ini minum darahku, makanya jadi level langit. Tadi pas aku panik, kayak ada kunci di dalam tubuhku yang pecah. Terus, aku bisa ngendaliin mereka. Bisa gitu? Xiaoru, bagus banget. Zhao Lingtian, kayaknya kali ini kita yang menang. Kemau, bilang anggota Knight lainnya. Di mana, biar aku kasih kamu mati yang gampang. Kalau enggak, aku bakal bikin kamu ngerasain apa itu hidup lebih menderita dari mati. Aha. Qin Xuan, berani kamu bunuh aku. Bunuh aku. Aku bisa bikin kamu lebih menderita. Dari tadi, aku masih tahu hampir 200 cara. Kalau nggak mau kerja sama-sama aku, kamu... Dasar iblis. Aku ngomong. Aku semua ngomong. Marcus Knight. Berat. Udah pasti, mereka punya 3 tempat persembunyian. Lokasinya udah jelas semua. Kalau gitu, kita bagi 3 jalur, Kak. Orang-orang ini mungkin bisa bantu. Aku bisa kontrol mereka sepenuhnya. Sayangnya, Knight udah cuci otak mereka terlalu dalam. Bahkan kalau aku lepas kontrol, mereka nggak bakal bisa balik jadi diri sendiri. Oke. Kamu bawa satu tim ke daerah timur. Qingyan, kamu ke daerah selatan. Marcus pusat. Serahkan ke aku. Berangkat.
Aku pergi. Keren banget. Qingxuan, Kak Qingyan, sama Xiaoru. Kalian hebat banget. Semua markas naik dalam 1 hari, langsung kalian habisin semua. Sekarang anggota sisa mereka, jual agel babashaho pegoche. Xiaoru, makan pelan-pelan. Nggak ada yang rebutan sama kamu. Kak, kamu nggak tahu. 10 tahun aku dikurung, tiap hari cuma hidup dari suntikan nutrisi. Aku ngidam makanan ini, udah ngidam 10 tahun penuh. Makan, nggak cukup masih ada di kulkas. Kak. Sama Kak Cince yang belum pernah ketemu. Night udah dibasmi tuntas. Arwah kalian di atas sana akhirnya bisa tenang. Pak Chiang, selama ini keluarga Jiang diam-diam jagain Qingyan. Kakak capek banget. Nggak apa-apa. Xiaoru, denger katanya anak buahmu, ada ratusan master level langit. Kapan pinjamin aku beberapa, biar aku keluar? Sakit Kak Qingyan. Ngapain sih? Sakit banget tahu. Dasar kau sih anak nakal. Jangan bikin Xiaoru ikut-ikutan. Hah? Aku nggak gitu kok. Kak Qingyan, kamu sama Kak Qinxuan? Nanti juga tahu. Pasien. Kedepannya, mohon bimbingannya. Kamu cari pukul ya? Qingyan, pelan-pelan. Ini, Yang kiri ini, makam ayahku. Yang kanan yang baru, makam guru. Di malam, toh aku yang bikin. Guru, 2 hal yang Bapak titip, udah aku kerjain semua. Pa, makasih dan maaf. Dulu aku salah sangka sama Bapak. Halo Om, aku janji, kedepannya aku bakal jagain Qinxuan. Pang, kamu tahu kan, aku Ashuan, bentar lagi hari peringatan ayah kita? udah siap. Kali ini bawa 2 anak bareng-bareng. Kalau mereka punya bakat kultivasi, aku bakal kasih ilmu. Dari aliran Taishuan, semuanya ajarin ke mereka. Udah, nggak jadi lawan Kak. Kamu curang. Tubuhin ekstremu itu keterlaluan banget. Ayah bilang, siapa yang menang, boleh sama Tante Xiaoru, turun gunung main bareng. Kamu yakin nggak mau usaha lagi?